Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi hari ini kita kembali berjumpa di program Saatnya Wanita Simak di Hati. Dan kali ini bersama saya Ida Aisyah, di samping saya sudah hadir Dr. Khairul Hadi SPKK, owner dari Bihati Skin Clinic Care and Aesthetic. Dan kita sapa beliau yang sudah di samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Dan mungkin untuk pekan ini apakah juga ikut terforsir ini dokter dalam kaitannya kurban? Ikut nyembelih atau enggak ini dokter? Insya Allah itu sudah menjadi kewajiban. Ya, baik. Menjadikan hal sunnah menjadi kewajiban itu. Ya, yang ditekankan ya, sudah yang ditekankan. Alhamdulillah. Baik. Dan kaitannya dengan SBB untuk pagi hari ini kita mengangkat tema bintik-bintik hitam di hidung ya. Ini yang biasa disebut komedo ini ya, dokter ya. Dan mungkin bisa dimulai ini dari mungkin jenis-jenisnya begitu dokter. Apakah mungkin bintik-bintik ini ada yang memang ada yang kecil ukurannya atau ada yang agak besar seperti jerawat misalnya seperti itu? Ya. Jadi kalau bintik hitam di wajah itu kan sebetulnya banyak. Ada freckles, ada karena komedo ya. Freckles itu? Freckles itu ya bintik-bintik hitam karena kulit yang berubah warna jadi coklat ya. Nah ada karena keratosis itu kulit yang tumbuh jadi lama-lama jadi kayak kutil kecil-kecil itu ya. Tapi kalau yang dimaksud bintik hitam ini di topik ini yang membikinkan kan redaksinya di sini gitu ya. Ini lebih mengarah ke sebetulnya komedo ya. Komedo itu kan ada white head sama black head. Nah, artinya kepala putih dan kepala hitam gitu aja. Nah, kalau kepala putih itu atasnya itu masih ketutup kulit, jadi isinya masih di dalam. Kalau yang udah black head itu udah kulit atasnya itu udah terbuka kelihatan komedonya. Nah, komedo itu kalau kena kena angin, kena sinar matahari ya jadi lama-lama jadi hitam itu. Ya. Itu isi itu sebetulnya orang istilahnya medisnya itu sebetulnya sebum ya. Sebum itu material minyak padat gitu ya. Material minyak padat kalau terkena angin, itu namanya teroksidasi, lama-lama jadi hitam. Nah, karena itu biasanya orang tertentu banyak di hidung, bisa juga di pipi ya. Di dagu juga ada? Ada di dagu juga. Nah itu biasanya kalau orang cuek dengan wajahnya. Cuek dengan wajahnya, pokoknya ngene iki tidak perhatian. Nah, itu sebetulnya itu kotor, itu kotoran ya. Kotoran yang sebetulnya bisa dibersihkan. Sebetulnya kalau sudah blackhead itu mau dipencet sendiri nggak apa-apa, boleh gitu ya. Atau suruh minta suaminya atau istrinya, bojone diopeni, diresiki, dipencet, sing ireng-ireng pitesi gitu kan ya. Ya tok loro ya karo tok ben kapok lah gitu. Nah, ya ini kan sebetulnya bisa. Kalau kan pertanyaan selanjutnya apakah bisa diatasi sendiri? Bisa itu kalau sudah jadi titik-titik hitam itu blackhead itu silakan diambili sendiri kalau memang punya keterampilan soal itu gitu ya. Intinya itu cuma dipitesi, dikeluarkan. Kalau di klinik kita ada alat ekstraktornya atau buang luarnya ada. Di vakum gitu ya dokter? Ada vakumnya, ada ekstraktornya ada. Jadi untuk
mengeluarkan, gitu ya. Nah kalau bintik-bintik hitam, titik-titik hitam itu keluar, hilang kan wajahnya jadi kelihatan bersih. Nah, kadang-kadang buahnya di sini, di sini, gitu, sampai di pinggir mata gini. Banyak kok orang bisa secuek itu, gitu ya. Yang jadi istri ya cuek, yang anak-anaknya kok yo, misalnya yang banyak itu kalau gini laki-laki. Blackhead itu banyak kan laki-laki yang kalau perempuan gitu masih rada-rada banyak yang care gitu dengan wajahnya ya. Tapi kalau laki-laki ini, saya sih malah nyalahkan istrinya, anaknya kok nggak perhatian gitu ya. Mau ngelak deh mungkin takut. Mungkin takut ya mau menegur gitu ya. Lah ya maksudnya negur suaminya lihat kayak gitu. Nah ini, atau bapaknya diajak untuk perawatan, didampingi, dibersihkan ke klinik kalau memang nggak bisa dikerjakan di rumah. Gitu. Ya, baik, jadi mungkin sedikit mengulang, kalau untuk komedo tadi yang masih di dalam itu memang yang black white tadi? White head. Itu berarti sebetulnya sama, cuman memang prosesnya baru awal gitu ya. Betul, kalau dalam ya. Masih. Nah, ketika mau bersama. Kalau mau dikeluarkan itu memang harus nunggu itu hitam dulu atau ketika enggak juga. Bisa sudah ada, bisa kalau mau dipencet atau dipakai ekstraktor juga keluar. Iya. Terus penyebabnya apa itu, dokter? Penyebabnya ya karena produksi minyak yang banyak. Ada orang kulitnya memproduksi minyak yang banyak, itu pasti akan seperti itu. Apalagi memang karakter kulit orang kita yang hidup di daerah tropis, memang rata-rata cenderung kulitnya berminyak, hampir 75%-80% orang kita kulitnya berminyak. Ya. Terus ini tadi kan minyak padat ya, tapi ya yang kalau yang ini. Nah, ini kenapa bisa padat ini, dokter? Kenapa nggak langsung sebetulnya mencair? Awalnya cair itu jangan dibayangkan kayak air gitu ya. Lah ini tersumbat. Jadi saluran-saluran dari kelenjar minyak itu tersumbat. Kalau tersumbat kan menumpuk di dalam. Nah itulah jadi sebum yang tertumpuk di kulit. Nah jadilah orang bilang komedo. Nah kemudian yang menyebabkan menumpuk apa ini? Ya itu sumbatan itu. Jadi jalannya itu tersumbat. Nah tersumbat oleh apa nih? Ya kesumbat sama sel-sel kulit. Karena kalau orang berminyak banyak itu, minyak itu kan juga sifatnya mengiritasi. Lah lubangnya ini teriritasi sehingga terjadi mikro peradangan, jadi terjadi penumpukan sel. Selnya itulah yang menyebabkan penyumbatan itu. Nah akhirnya yang harusnya keluar, minyak keluar, kesumbat. Nah di dalam jadilah sebum itu atau tumpukan minyak padat. Kalau cara mungkin bisa nggak sih misalnya kita itu berminyak, kemudian kita buat agar mungkin produksi minyaknya berkurang, seperti itu bisa, dokter? Bisa, jadi harus rajin membersihkan dengan sabun yang betul-betul bisa mengeringkan, bisa membuang minyak sebanyak-banyaknya. Ya. Jangan malah pilih sabun yang melembabkan, ya malah minyaknya nggak kebuang. Ya. Jadi harus memang rajin untuk disabuni. Nah, kalau produksi dari dalam sendiri biar nggak terlalu banyak, ya dikurangi makanan yang terlalu berprotein, bukan makanan yang berminyak. Salah, dikira orang makan minyak keluar minyak, enggak. Justru yang membangkitkan produksi minyak tinggi itu bukan makanan yang berminyak, tapi makanan yang berprotein tinggi. Oh gitu, berarti kayak daging, susu gitu? Iya. Oh itu justru yang membuat minyaknya protein tinggi itu yang justru memicu produksi minyak, bukan seperti bayangan kita
Nah itu salah. Itu kan selama ini ya. Jadi makan minyak, keluar minyaknya banyak, enggak begitu. Ada lagi ibu-ibu lagi menyusui, jangan makan ini bayinya nanti ini itu juga sebenarnya enggak berdasar gitu ya. Ya masa ibu makan bayam, anaknya rasanya bayam, kan enggak, air susu sudah beda. Ya kan? Seperti halnya kita minum air susunya sapi, sedikit pun nggak ada rasa rumput, rumput gajah, rumput apa, rumput alang-alang, nggak ada. Betul, betul. Ini sesuatu yang sudah diproses yang berbeda. Ya. Kemudian kalau pemakaian kosmetik itu apakah juga sedikit banyak mempengaruhi untuk keluarnya ini? Kosmetik ini kan dibangun dari banyak unsur, ya. Dan kosmetik ini ada yang sifatnya bentuknya cair, ya. Ada yang setengah cair, misalnya cair, misalnya serum, bentuk serum, ya. Kemudian rada kental sedikit, nah itu juga masih serum. Rada kental, lotion, ya. Kemudian lebih kental, lebih rada padat, krim, ya. Kemudian di atas krim rada berminyak, salve atau salep orang bilangnya. Nah, untuk membangun jadi lotion, jadi serum, dari itu banyak hal yang terlibat. Artinya ada unsur minyaknya, ada unsur pelarutnya, ada unsur emulsifiernya dan sebagainya. Nah ini tergantung waktu membangun produk ini banyak. Kalau lebih banyak faktor minyaknya, nah tentu akan justru kalau dipakai di wajah justru akan membangkitkan kulit sangat berminyak. Atau pelembab, ya. Pelembab itu pasti basisnya minyak, gitu ya. Nah, kebanyakan basisnya minyak. Nah, kalau basisnya minyak tentu akan memicu produksi minyak yang berlebihan, dan ini justru orang bilang komedogenik, pembangkit komedo. Nah, ini dan sebetulnya kalau mau ini dua hal yang berbeda. Nah, kegagalan memahami harus pakai produk apa ini yang memang belum, masyarakat nggak ngerti ya cara memilih apakah produk ini mengarah kemana, ini yang sangat nggak paham. Dan semua hampir memakai kosmetik itu, memilih kosmetik itu hanya terbakar atau tergoda oleh iklan, tergoda oleh iklan. Modelnya cantik gitu ya. Nah, kalau model pasti yang dipakai yang cantik, itu harus dipahami gitu ya. Model jualan kosmetik, jualan baju pasti modelnya cantik, gitu ya. Atau yang ganteng, yang sudah bagus, proporsional, ya. Nah, maka pertanyaannya sebetulnya dia udah cantik duluan apa karena kosmetik itu yang bikin cantik, kan gitu. Dia ganteng duluan apa sudah dia jadi ganteng karena kosmetik. Nah ini kan sebetulnya harus dibedakan gitu ya. Tapi ya orang tergoda dengan apa yang dilihat, gitu ya. Nggak hampir semua manusia begitu, gitu ya. Ada, ya begitulah orang bermain dalam iklan, ya. Baik, itu tadi ya. Jadi memang kosmetik ini sangat berpengaruh begitu. Kemudian kalau untuk tahapan membersihkan wajahnya seperti apa ini, memang supaya kalaupun muncul itu nggak banyak gitu, dokter. Nah, ini tadi kembali kalau sudah jadi komedo hitam atau blackhead, ya dikeluarkan,
dipencet, pokoknya diekstraksi. Ya pasti kalau perempuan sudah sedikit banyak yang bisa lah ya. Kalau laki-laki ini yang kadang-kadang cueknya itu. Kalau untuk pembersihan dengan mencucinya kapan ya, sebetulnya kalau orang yang kulit berminyak ya harus sering ya, terasa rada lebak, terasa berminyak ya segera dicuci. Yang paling bagus itu adalah kalau memang dirinya sadar sangat berminyak, ya kemana-mana itu bawa sabun ya. Bawa sabun, naik motor, nah itu sampai tempat tujuan cuci muka karena udah kena asap, kena solar itu ya, itu bikin tambah kulitnya akan berminyak. Tapi cuci muka setelah itu dikeringkan dan harus langsung pakai pelembab ya? Ya nggak boleh pakai pelembab. Kalau orang berminyak itu malah enggak ya? Boleh pelembab, ya malah terpicu. Pelembab itu untuk orang kulit kering. Iya. Nah ini salah paham. Jadi tidak harus ya setiap cuci muka untuk yang orang berminyak memang nggak harus pakai pelembab ya? Pelembab itu hanya untuk orang kulit kering. Kalau untuk orang kulit berminyak ya podo wae wong tadi bar diilangi dikei minyak. Iya. Baik. Kemudian kalau untuk yang kulit kering gimana ini, dokter? Kalau kulit kering kan nggak ada blackhead, nggak ada komedo ya. Orang komedoan itu mesti kulitnya berminyak. Apa iya? Iya. Kalau tapi kadang kan ada memang bagian hidung tuh yang paling berminyak gitu. Nah, itu kan jadi nggak rata. Ini memang nggak rata. Jadi kalau sudah orang punya komedo, artinya kulitnya berminyak. Cuma di bagian hidung yang paling banyak kan begitu. Tapi kalau orang kulit kering nggak ada komedo. Orang kulit nggak ada komedo. Iya. Kemudian kenapa ini dokter lebih banyaknya kok di hidung, kemudian yang ada juga di dekat mata? Ya gitu. karena di situ kelenjar minyaknya banyak. Lah kenapa lagi ya? Gusti Allah itu ya. sudah menempatkannya di situ. Iya. Baik, jadi bukan mungkin aktivitas yang lain kayak sering dipegang atau apa? Enggak ada hubungannya. Ya distribusinya begitu. Baik. Nah kemudian kalau ingin mengekstraksi sendiri, mungkin apa nih tahapannya? Ya ekstraksi ini sebenarnya cuma dipencet ya. Tapi ekstraksi itu kan mengeluarkan. Apa nggak sakit nanti kalau langsung? Ya semuanya sakit pasti. Gitu. Ya tahan gitu. Mungkin dikasih apa dulu biar lebih? Nggak ada. Jadi kalau sendiri ya udah langsung pencet aja ya. Sakit pasti. Setelah itu kalau setelah diekstraksi mungkin perlu dikasih apa gitu Ya kalau itu kan ekstraksi kadang-kadang terjadi ada luka ya. Lah biar steril kalau mau ya pakai betadin diencerkan, jangan yang kental gitu ya, diencerkan pakai air aja buat cuci selesai. Gitu. Oh iya. Praktis ya? Praktis. Baik. Itu berapa ya terkait bintik hitam. Nanti setelah ini di sesi yang kedua ini ya tentang bagaimana kalau di klinik BiHati sendiri untuk mengatasi ini begitu ya dokter ya. Baik. Siap. Dan pemirsa tetap bersama kami di program Saatnya Wanita Berbicara. Kami akan segera kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Ya baik pemirsa, kembali di program SWB Saatnya Wanita Simak BiHati. Kita masih berbincang mengenai bintik-bintik hitam di hidung ya bersama Dr. Khairul Hadi SPKK selaku owner dari BiHati Skin Clinic Care and Aesthetic. Dan kita masih berikan kesempatan untuk pemirsa yang ingin bertanya silakan di 02716793000, SMS dan juga WhatsApp-nya di 08112553000. Baik dokter, kalau tentang bintik hitam ini sendiri, nah selama ini yang pernah ditangani di BiHati itu sampai tahap separah apa sih yang sampai memang harus dibersihkan begitu? Atau memang ini lebih ke apa ya, kaitannya dengan percaya diri, tingkat kepedean, jadi meskipun hanya mungkin timbulnya baru sedikit, ini memang sudah harus dibersihkan begitu? Jadi pertama itu
orang itu merasa terganggu apa tidak, gitu ya. Yeah. Kalau orang itu merasa nggak terganggu kan tetap merasa tetap ganteng, tetap cakep, tetap dan lain-lain kan. Persetan dengan, nah ini kan sebetulnya kan masalah apa itu daya terima gitu, dan daya apa ya, mengerti tentang diri. Sebetulnya itu adalah kotoran. Kalau merasa ini kotoran, ini merasa bukan hal yang sewajarnya, ya barulah pada datang ke klinik ya untuk dibantu dibersihkan ya. Kalau di klinik itu kan tidak langsung semata-mata langsung dicuti gitu, enggak, ada treatmentnya dulu. Jadi kulitnya itu biar lembut, kemudian apa, lubang-lubang yang itu jadi nanti empuk ya, jadi mudah dikeluarkan dan tidak terlalu sakit. Ada pre-treatmentnya, ada tata caranya, sehingga tidak semuanya pasti sakit. Ya ada yang sakit pasti, tapi beda kalau dikerjakan di rumah sendirinya kan. Setelah diambili ada treatment berikutnya untuk biar tidak infeksi, tidak seperti itu kan. Itu standar klinik ya, standar klinik. Jadi ya harus merasa butuh dulu. Kalau nggak merasa butuh ya sudah gitu ya. Seperti halnya kita punya 1 baju atau 2-3 baju, merasa cukup ya sudah kan gitu ya. Ini kan masalah apa? Persepsi, masalah keinginan, masalah kebutuhan ya. Ya kalau sudah di klinik ada standar medis klinisnya untuk treatment blackhead, whitehead atau komedo putih, komedo hitam. Kemudian kita bawain krim-krim yang sesuai gitu ya, sesuai untuk terapi. Yeah. Nah kalau untuk apa, mungkin bisa diceritakan juga ini dokter untuk jenis-jenis peralatan yang dipakai gitu. Mungkin ada macam-macam nggak sih, misalnya untuk komedo yang mungkin bisa dikatakan ini masih tingkat awal, beda dengan yang sudah agak susah diambil misalnya? Ya alat-alatnya ya komponennya ekstraksi, kelompok ekstraksi komedo ya ada macam-macam. Ini sulit didefinisikan. Sulit diceritakan ya, tapi memang semuanya ini ya tetap menimbulkan rasa sakit, nyeri ya, ketika diambil. Ya tidak, kalau kita sudah ada treatment pra-treatmentnya, tidak semuanya nyeri itu, tidak semuanya sakit. Kemudian juga tenaga yang terlatih sudah mengerti harus bagaimana yang minimal tidak menimbulkan kesakitan. Tidak semuanya sakit ya. Ya, jadi apa, tergantung kondisi dari pasien itu sendiri juga gitu ya. Ya, tergantung tipe kondisi kulitnya juga ya, dan tergantung juga tingkat kerewelan masing-masing orang beda-beda ya. Maksudnya gimana? Ya ada orang kan daya terima sakit itu kan beda-beda. Ada yang kayak gini nggak dianggap sakit, diem aja. Kalau tahu sakit ya diem, ditahan. Ada yang kursinya bengak-bengok. Ya ini kan masing orang beda-beda. Siapa status sosialnya apa? Itu juga pengaruh ya. Yang nganterin siapa? Banyak faktor ya di luar keluhannya itu sendiri ternyata ya. Baik. Kemudian kalau untuk apa, perawatan seperti itu mungkin rata-rata itu membutuhkan waktu berapa lama sih sekali kunjungan begitu? Ya rata-rata 1 jam pasti, Mbak. Oh, dari awal tadi? Ya, dari awal 1 jam, kadang ya lebih sedikit ya. Itu sampai terakhir kayak mungkin di masker juga gitu ya? Masker. Pokoknya terima beres lah. Ya, mungkin kalau sedikit keluar dari tema, selain bintik hitam, tadi kan juga ada
freckles tadi, ini bintik coklat. Ini ya. Apakah dari matahari atau apa ini? Ya, bisa dipicu oleh matahari ya. Kan bisa karena hormonal. Terus orang bilang kalau lebar, nanti orang bilang jadi flek gitu ya. Itu nah, ya. Lah flek ini ya itu tadi bisa dipicu oleh paparan matahari, bisa karena hormonal. Biasanya kalau wanita-wanita menopause cenderung rawan terjadi flek ya, karena hormon estrogennya mulai menurun, mulai hilang. Lah di titik awal menopause ini pasti sering ngeflek. Kemudian kalau yang bintik, bukan bintik, jadi kayak flek tadi, flek coklat ataupun juga yang hitam, ini untuk apa namanya, kayak orang yang kayak gemuk itu, ini ya, kayak saya lihat banyak juga yang lebih banyak kayak gitu. Itu juga pengaruh memang untuk berat badan ini, Dokter. Sebetulnya apa nih pengaruhnya? Itu karena gini, kulitnya aja yang jadi tebel, jadi ya faktor kegesek-gesek dengan benda lain juga bisa lebih hitam. Terus orang gemuk ada yang sini penimbunan jadi hitam. Tapi ada juga gemuk tuh gini loh pipinya. Ini jadi hitam di kedua pipinya, ada juga. Nah, itu kalau itu perlu dilihat dulu, Mbak. Kadang-kadang bisa karena komedonya banyak juga ada, karena memang pigmen hitamnya yang banyak juga ada. Tapi kalau daerah sini karena pigmen banyak, kalau orang gemuk jarang, yang sering di bagian leher. Ya, baik. Ini keluar tema lagi nih, Dokter. Kalau di klinik sendiri, apakah pernah menangani pasien ini, misalnya dia memang mengalami bintik hitam atau perawatan wajah, tapi bagi orang yang ini kayak albino gitu, sudah pernah juga? Apakah memang perlu perawatan khusus? Saya belum pernah ya. Belum ada yang albino gitu, belum ada. Ya, baik. Ya, kemudian ini Dokter, kalau apa namanya, untuk bintik untuk flek yang hitam atau yang coklat, ini apakah penyebab ya dari untuk laki-laki dan perempuan ini berbeda penyebab kemunculannya gitu? Ya, kan ada juga banyak juga laki-laki yang ngeflek gitu. Ya, kalau laki-laki lebih banyak ke arah faktor pekerjaan dan paparan matahari ya. Tapi kalau perempuan ini bisa karena pengaruh hormonal dari KB hormonal juga bisa. Ya. Itu yang. Berarti kalau ada misalnya untuk yang wanita karena pengaruh dari KB hormonal ini, memang satu-satunya jalan menghentikan KB-nya itu, atau mungkin ada juga bisa dirawat? Bisa dirawat. Kalau dirawat itu hilang terus timbul-timbul lagi ya otomatis harus dipilih cara KB yang lebih tidak memicu produksi flek. Ya. Kalau hormonal dulu ya. Atau dengan sistem hormonal tapi yang minimal gitu ya, ganti jenisnya. Ganti jenisnya. Nah, kalau dihilangkan besok micu tumbuh lagi banyak, ya harus ganti jenisnya. Ya. Baik. Dan kalau kembali ke bintik hitam ini, apakah untuk usia ini juga ada pengaruhnya, Dokter? Ya, rata-rata usia remaja ya. Remaja. Kalau laki-laki justru banyak yang setelah usia tua. Usia di atas 40-50. Karena ya makin malas membersihkan atau? Ya itu faktor malas itu. Iya. Faktor merasa ini hal yang wajar itu, nggak perlu dibersihkan, itu yang menjadi ya seperti orang yang sebetulnya kurang ilmunya yang merasa berilmu atau merasa tidak perlu mencari ilmu, kan banyak juga kan. Iya, baik. Kemudian ini, Dokter, kalau untuk yang kulit kering tadi, itu kan memang bisa dikatakan ini tidak ada gitu ya, tapi memang
tidak ada bintik hitamnya, maksudnya seperti itu. Kemudian kalau apa ya, untuk membuat dia bisa apa ya, lebih ternutrisi begitu, seperti apa ini? Jadi biar kalau orang kulit kering harus sering pakai pelembab. Ya. Jadi orang kulit kering ini justru juga mudah kusam. Nah, itu mudah problemnya. Kusam, mudah gampang terjadi penuaan dini. Ya. Kerut-kerutnya muncul ya. Dan mudah cepat terjadi kerut. Gitu ya. Nah, cara mengatasi orang kulit kering ya harus sering pakai pelembab. Pelembab yang bisa melembabkan kulit. Kalau kulit itu terlalu kering, dia akan cepat kerut, akan terjadi bengkerok atau kelihatan lebih tua. Nah, caranya ya harus sering pakai pelembab itu tadi. Jadi beda perlakuan ya. Nah, kadang-kadang yang nggak mengerti, jadi orang kulit kering itu milih sabunnya, milih pembersih, sampo dan sebagainya, jangan terbalik. Jangan yang malah menghilangkan minyak banget, malah tambah kering. Justru milih sabunnya yang banyak pelembabnya, gitu ya. Milih sampo yang banyak pelembabnya. Terus kalau memang kering banget, ya harus pakai pelembab itu bisa hand body ya. Nah, caranya kalau habis mandi ya segera pakai hand body. Terus kalau wajah ya setelah mandi diandui segera pakai pelembab. Kalau pakai pelembabnya nanti ya sudah kering, nggak ada gunanya. Ya, kalau bicara soal pelembab ini, apakah ini kan di wajah ini kadang ada ini ya, misalnya pakai pelembab tuh jangan terlalu dekat dengan mata atau sekitar bibir, harus ada, memang harus seperti itu dokter ya, harus ada krim khususnya. Ya sekitar mata, masih daerah sini pun bukan dari bagian mata, enggak apa-apa. Sedekat itu enggak apa ya di? Enggak apa-apa. Jadi gini, kebanyakan itu yang sering tergoda itu adalah banyak iklan yang sifatnya menawarkan pelembapan dan produk-produk kosmetik bagus-bagus yang dari Eropa atau dari Korea, dari Jepang, kemudian iklannya akan melembabkan kulit begini. Itu cocok untuk kulit mereka. Kayak orang Korea kulitnya banyak yang kering, orang Eropa orang kulit kering, beda karakter. Karena sana dingin gitu ya udaranya, atau bagaimana? Beda orang dengan orang kulit tropis. Orang kulit tropis diiming-imingi dengan pelembab, ya itu sudah lembab kok gitu. Nah, beda kejadian nantinya. Tapi emang banyak juga yang terperosok. Iya, Mbak, saya ngerti. Nah, ini hal yang terbalik. Baik, kalau seberapa penting dokter sebetulnya kalau untuk memakai pelembab di khusus mata kayak krim mata gitu? Ya kalau memang terasa memang kering ya pakai pelembab itu segera setelah mandi atau segera setelah wudhu. Kalau siang duhur habis wudhu pakai lagi. Oh gitu ya, meskipun wudhu kita kan nggak sabunan gitu, tetap pakai pelembab. Ya kalau memang kulitnya kering, kalau memang harus pakai. Nah, bibir pun harus dikasih pelembab. Pelembab bibir bisa yang ringan maupun yang sudah ke arah rada berminyak atau ke arah vaselin. Ya. Itu untuk melembabkan bibir, tergantung dengan yang ringan sudah cukup apa belum. Ya. Gitu ya. Baik. Nah, ini kaitannya juga dengan apa? Melembabkan. Kalau kita biasa di sini ya kan udaranya lebih panas. Kemudian ketika mungkin kita bepergian ke tempat yang lebih dingin, misalnya ke pegunungan gitu, berarti emang pelembabnya juga harus ekstra itu. Seperti ya itu. Kalau orang kulit kering ya iya. Ya itu. Lebih disering ya gitu ya. Lebih sering. Itu makainya itu pagi habis mandi, siang habis wudhu, ya sore setelah mandi. Ya. Baik.
Kemudian ini dokter, kalau tahapan juga ke kulit kering ini tadi, kan kalau kering, sangat kering itu juga harus pakai serum ya, dulu pernah disampaikan juga di sini ya. Nah ini sebetulnya tahapannya tiap produk itu harus berapa lama baru bisa ditambah lagi, misalnya serum dipakai sekian menit baru nanti ditambah pelembab yang biasa, tambah tabir surya misalnya, seperti itu nunggunya berapa lama sih dokter itu? Kalau sudah pakai pelembab yang sesuai pagi ya sudah selesai. Baru nanti siang ketika sudah kena air tercuci baru pakai lagi. Enggak, maksud saya yang misalnya kan dalam satu waktu kita pakai beberapa jenis produk gitu. Langsung aja. Jadi misalnya pakai krim pelembab, terus nanti setelah selesai langsung pakai tabir surya. Kalau mau bepergian keluar rumah langsung pakai tabir surya atau sunblock langsung. Terus kok kelihatan gelap pengen pakai bedak, ya pakailah bedak. Ya baik, itu ya. Jadi nggak perlu misalnya nunggu harus menyerap 30 menit misalnya. Enggak, langsung aja, enggak apa-apa. Baik, ya. Mungkin kalau kembali ke tema yang bintik-bintik hitam ini dokter, mungkin silakan untuk yang bagaimana ini supaya tidak terus-terusan mengganggu begitu. Jadi kan kadang ada yang cepat munculnya. Oh iya, ya itu tadi, kurangi makanan yang terlalu berprotein tinggi. Contohnya apa ini dokter? Ya, makanannya? Putih telur termasuk protein tinggi, daging termasuk protein tinggi, susu juga berprotein tinggi. Ya, yang sering ketemuan itu ya. Baik. Jadi nggak ada kaitannya misalnya mengurangi santan, enggak ya berarti ya? Enggak, bukan santan dan bukan gorengan. Ya, salah kaprah itu. Ya. Baik. Kalau ada nggak sih produk untuk mencegah kemunculannya bintik hitam ini? Ada, kalau di klinik saya ada serentetan macam-macam produk gitu ya. Untuk yang terlalu untuk dipakai sehari-hari ya? Terlalu berminyak, sedengan gitu, normal. Kemudian yang kering atau kering banget ini ada serinya gitu ya. Tinggal kita menilai ini apa, ini harus pakai apa gitu. Nah, untuk membedakan kulit ini sangat berminyak atau mungkin dia agak kering atau sedang, itu memang harus menggunakan alat atau bisa dilihat aja langsung bisa? Ya itulah perlunya dokter ya. Alat itu hanya menjadi alat pembantu ya. Tapi apapun yang mengambil decision kan manusianya, dokternya gitu ya. Lah dokternya kok bisa ngambil, lah kan kita sudah jadi seorang spesialis. Sudah belajar ya? Belajar, lah apa gunanya dinobatkan menjadi seorang spesialis kalau tidak paham soal itu kan. Berarti tetap harus pakai alat dulu baru bisa memutuskan? Ya kalau nggak usah pakai alat, kita udah ngerti. Dilihat gitu aja, ketemu, iya, langsung bisa mengkategorikan. Lah kita sudah dilatih dan untuk tidak pakai alat yang harus di komputerize, di gini. Kembalinya kita juga yang menentukan. Kan biasanya di scan gitu kan, ada alat gitu ya. Itu pun kan kembalinya ke kita yang menentukan, yang mengambil decision. Iya betul. Ada indikatornya gitu ya. Indikator pun kan ya hanya standar alat kan gitu ya. Ini banyaknya segini. Yang baik itu, tetapi secara kualitatifnya kan alatnya enggak bisa. Alat cuma kuantitatif, tapi kualitatifnya tetap pada decision manusianya. Berdasarkan ilmu tadi yang sudah dipelajari. Itu. Nah ini yang membedakan klinik itu begitu. Ya, jadi setelah ditentukan jenisnya baru nanti bisa dikasih saran,
krimnya yang ini. Ya gitu, lama-lama alat itu nggak perlu juga gitu. Kalau kita sudah ngerti ya nggak usah pakai alat. Oh gitu ya. Iya. Ya sama halnya seorang dokter spesialis penyakit dalam. Mangap, itu kan dia udah ngerti. Gitu. Terus apa perutnya apa sakit, pegang aja udah tahu. Nah kan udah ngerti. Kok ini kok dokternya orang canggih? Yeah. Dia itu sudah dibangun lebih canggih daripada alat itu belakangan. Yeah. Alat itu yang menciptakan orang ini baru menciptakan alat. Ya, jadi ini berarti yang sering salah paham seperti itu. Kadang kan alat itu hanya gitu. Alat bantu, laboratorium itu alat bantu. Tetapi sebelum ada alat bantu sudah diajari gejala klinisnya itu dokter sudah ngerti. Dibangun dengan gejala klinis itu sudah menjadi sekian persen untuk membuat diagnosa. Nah, kemudian lah muncul alat bantu untuk mengukur labnya, untuk ini alat bantu untuk meyakinkan penegakan diagnosa. Gitu aja. Iya. Nah, makanya ini yang mungkin dari beberapa mungkin pasien kadang wah pergi ke dokter A cuman dipegang gini aja, cuman dilihat aja gitu ya. Yang ya kan pasti akan komen begitu ada, tetapi pertanyaan kalau disediain alat canggih pun wong kuwi ya iso maca gitu. Akhirnya ya manut omongane dokter ya. Iya. Itu kan kayak USG kehamilan juga seperti itu. USG kehamilan nggak kelihatan sebetulnya. Bahkan TV-nya ditontonkan pasien. Ya nggak ngerti sebetulnya. Ngerti. Ya hitam putih. Hitam putih ngene. Udele sing ndi ra ngerti, matane sing ndi ra ngerti. Tapi dokternya ngerti kuwi udel bayi kuwi jenis kelaminnya apa. Nah, itu pasiennya iya aja ya, dokter. Akhirnya pasien iya aja. Memang seperti itu. Jadi akhirnya alat itu hanya semacam penenang sugesti aja. Betul itu. Ya baik, ini dokter tidak terasa ini waktunya sudah menjelang pukul 11. Terima kasih sekali dokter ya untuk kehadirannya. Sama-sama. Semoga nanti bisa ketemu lagi insya Allah 2 pekan mendatang ya dengan tema yang lainnya. Semoga sehat selalu, lancar untuk hatinya dan seluruh karyawan dan keluarga besar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita di program SWB Saatnya Wanita Simak Bihati. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Ida Aisyah mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.